Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasim Haishak dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu yang diberikan oleh Bapak Firman Siddiq MPDI. Adapun judul materi yang akan saya sampaikan yaitu memahami manusia melalui dimensi filsafat. Materi ini saya dapatkan dari artikel yang ditulis oleh Ibu Aziza Aryati dan diterbitkan pada tahun 2018. Baiklah, langsung saya masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian filsafat. Secara etimologis, filsafat berakar dari bahasa Yunani, yaitu philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Kata sophia dalam pandangan filsafat lebih dari sekedar wisdom. Dalam bahasa Inggris, sophia mengandung banyak makna. Filsafat adalah daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami, mendalami, dan menyelami secara radikal dan integral serta sistematik mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia seharusnya setelah mencapai pengetahuan tersebut. Kemudian apa hubungan filsafat dan manusia? Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang telah mencapai derajat sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya. Termasuk diantaranya adalah malaikat, jin, binatang, dan lain-lain. Di antara kesempurnaan itu terlihat dari ciri-ciri manusia yang memiliki jasmani atau fisik, ruh yang berfungsi untuk menggerakkan jasmani, dan jiwa yang di dalamnya ada rasa dan perasaan. Filsafat adalah induk semua ilmu yang ada dalam semesta ini. Kemudian manusia berfilsafat ini guna mencari kebenaran dari sebuah ilmu. Kemudian hakikat manusia dalam pandangan filsafat. Manusia merupakan makhluk yang sangat unik. Upaya pemahaman hakikat manusia sudah dilakukan sejak dahulu, namun hingga saat ini belum mendapat pernyataan yang benar-benar tepat dan pas, dikarenakan manusia itu sendiri yang memang unik antara manusia satu dengan manusia yang lain. Pasti berbeda-beda. Bahkan orang kembar identik sekalipun, mereka pasti memiliki perbedaan melalui fisik, ideologi, pemahaman, kepentingan, dan lain-lain. Para ahli pikir dan ahli filsafat memberikan sebutan kepada manusia sesuai dengan kemampuan yang dapat dilakukan manusia di bumi ini. Sebutan tersebut diantaranya yang pertama, manusia adalah Homo sapiens, artinya makhluk yang mempunyai budi. Kemudian yang kedua, manusia adalah animal rasional, artinya binatang yang berpikir. Kemudian yang ketiga, manusia adalah Homo laquin, artinya makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan pemikiran manusia dan perasaan dalam kata-kata yang tersusun. Kemudian yang keempat, manusia adalah Homo faber, atau makhluk yang terampil. Dia pandai membuat perkakas atau disebut juga tool making. Animal yaitu binatang yang pandai membuat alat atau makhluk hidup yang pandai membuat alat. Kemudian sudut pandang antropologi. Dari segi antropologi terdapat 3 sudut pandang hakikat manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individu, manusia sebagai makhluk sosial, dan kemudian manusia sebagai makhluk susila. Penjelasan dari tiga sudut pandang tersebut, yang pertama, manusia sebagai makhluk
individu. Dalam bahasa filsafat dinyatakan self-existence adalah sumber pengertian manusia akan segala sesuatu. Self-existence ini mencakup pengertian yang amat luas, terutama meliputi kesadaran adanya diri di antara semua realita, self-respect dan self-narsisme, egoisme, martabat, kepribadian, perbedaan, dan bersamaan dengan pribadi lain. Khususnya kesadaran akan potensi-potensi pribadi yang menjadi dasar bagi self-realisasi. Kemudian yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Telah kita ketahui bersama bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa manusia-manusia yang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia pasti membutuhkan manusia yang lain agar bisa tetap eksis dalam menjalani kehidupan ini. Itu sebabnya manusia juga dikenal dengan istilah makhluk sosial. Keberadaannya tergantung oleh manusia lain. Kemudian yang ketiga, manusia sebagai makhluk susila. Asas pandangan bahwa manusia sebagai makhluk susila yaitu bersumber pada kepercayaan bahwa budi nurani manusia secara asas pandangan bahwa manusia sebagai makhluk susila yaitu bersumber pada kepercayaan bahwa budi nurani manusia secara a priori adalah sadar nilai dan mengabdi norma-norma kesadaran susila tak dapat dipisahkan dengan realita sosial, sebab justru adanya nilai-nilai efektivitas, nilai-nilai berfungsi hanyalah di dalam kehidupan sosial. Mungkin demikian. Jadi kesimpulannya, filsafat manusia menyoroti gejala dan kejadian manusia secara sintesis dan reflektif, serta memiliki ciri-ciri ekstensif, intensif, dan kritis. Kalau mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan atau salah kata, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang mempunyai banyak kesalahan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'una minat tawabun, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan yaitu yang bertobat dari kesalahannya. Demikian, live sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.